Sejumlah murid terbagi menjadi 3 tim, Mega, Martin, dan Mario di tim merah, Belinda, Bella, dan Bimo di tim biru. Sedangkan Hana, Heru, dan Hanifah berada di tim ketiga. Kalau ngikut polanya, mereka di tim apa ya kira-kira? Tim hijau, oranye, atau kuning? Nama murid di tim merah diawali dengan huruf M, sama seperti kata merah. Dengan pola serupa, kata biru diawali dengan huruf B. Nah, nama Hana, Heru, dan Hanifah diawali dengan huruf H, sama seperti warna timnya. Jadi kata yang paling cocok adalah hijau. Mereka masuk di tim hijau. Ada 4 bersaudara yang masing-masing bernama Anin, Dinda, Citra, dan Laras. Laras berdiri di samping Dinda, Anin berada di antara Citra dan Laras, kemudian Citra berdiri di tepi sebelah kanan. Apa kamu bisa mengurutkan posisi berdiri mereka? Oke, kita mulai dari petunjuk terakhirnya ya. Citra berada di tepi sebelah kanan. Nah, karena Anin berada di antara Citra dan Laras, berarti selanjutnya ada Anin, lalu diikuti Laras. Cewek yang ada di pinggir sebelah kiri pasti Dinda. Udah cocok kan dengan petunjuk pertama tadi? Karena Laras dan Dinda berdiri bersebelahan. Jadi urutannya Dinda, Laras, Anin, dan Citra. Coba amati keempat kata ini. Arus, ruas, rusa, dan siar. Kata apa nih yang gak cocok? Jelas siar dong. Ketiga kata lainnya saling membentuk anagram. Tapi kalau siar enggak, kecuali kalau i-nya diganti u. Fandi seorang penemu muda yang suka merakit robot multifungsi. Dia menamai robot kesayangannya itu Joey, tapi suatu hari saat dia pulang dari kampus, robotnya tiba-tiba hilang. Dia pun langsung mencarinya ke seisi ruangan. Yah, dia kok malah nyasar di ruang bawah tanah terbengkalai gini? Mana gelap lagi. Ya udahlah, coba turuni tangganya aja. Kali aja di situ ada Joey. Ternyata bener juga. Tapi ada 4 robot lain yang bentuknya mirip Joey. Fandi cuma punya 1 kesempatan untuk memilih robot yang tepat. Kalau sampai salah pilih, dia akan terkurung di situ seumur hidup. Apa kamu bisa bantu Fandi nyari robotnya? Semuanya memang kelihatan mirip, tapi coba amati baik-baik deh. Salah satunya punya name tag bertuliskan Joey. Gak salah lagi, itu pasti Joey. Anjing Pak Joni diambil orang saat ia pergi liburan untuk merayakan tahun baru. Dia pun langsung menghubungi polisi. Setelah tiba di lokasi, petugas segera menginterogasi para tetangga Pak Joni. Pak Tarno bilang dia seharian pergi dan baru saja sampai di rumah. Jadi dia nggak tahu menahu soal anjing itu. Bu Mila menjelaskan dia seharian cuma maraton film sambil makan. Lalu Pak Romi bilang dia asik berenang-renang di luar rumahnya seharian. Melihat anjingnya aja nggak pernah, apalagi sampai nyolong. Beberapa saat kemudian, polisi bisa mengungkap pelakunya. Apakah kamu tahu pelakunya? Pasti Pak Romi tuh yang udah ngambil anjingnya. Katanya dia berenang seharian, tapi cuaca di luar sedang bersalju. Ya mana bisa, yang ada air kolamnya beku lah. Ada Ismi. Pasti nyasar di tengah hutan lagi tuh. Nah, bener kan? Setelah cukup lama muter-muter, dia sampai lagi di rumah penyihir. Dia pun langsung masuk, mengelus-ngelus si Meong, dan meminta bantuan ke nenek sihir. Tapi rupanya si penyihir itu lagi asik memecahkan soal teka-teki matematika yang dikirimkan cucunya via pos burung emprit jumbo. Karena kesulitan, sang cucu minta tolong ke nenek sihir. Tapi dia juga nggak tahu jawabannya. Minta tolong Ismi aja lah. Sebagai imbalannya, Ismi akan bisa pergi dari situ kalau bisa menjawab. Jadi gini teka-tekinya. 101 dikurangi 102 sama dengan 1. Pindahin 1 digit angkanya biar persamaannya benar ya. Wah, kebetulan nih. Biarpun sering nyasar, Ismi jago banget kalau soal matematika. Dia cuma perlu menaikkan angka 2-nya supaya jadi kuadrat. Maka persamaannya jadi 101 dikurangi 10 kuadrat
atau 100. 101 dikurangi 100 sama dengan 1. Yeay, selamat Ismi, kamu bisa lolos dari situ. Wawan terbangun di ruang bawah tanah. Saat mau nyoba kabur, pintunya dikunci. Aduh, di situ juga ada timer yang terus berdetik. Kalau nggak bisa nemu kata sandinya dalam waktu setengah menit, bisa-bisa nyawanya melayang oleh ledakan. Angka yang tersisa memang cuma 1 digit, tapi kesempatan menjawabnya cuma 1 kali. Untung ada petunjuknya juga. Memangnya angka berapa sih yang perlu dia pencet? Angka di sebelah kanan menunjukkan jumlah huruf dari angka di sebelah kiri. Kata 1 punya 4 huruf, 2 punya 3 huruf, 3 punya 4 huruf, dan kata 4 punya 5 huruf. Jadi, Wawan perlu mencet angka 5. Ayla lagi nyoba nyari peruntungan dengan melamar kerja sebagai penulis di penerbit majalah fashion. Tapi perekrutnya agak nyentrik. Padahal interviewnya berjalan dengan lancar. Tapi si perekrut malah nggak mau menerimanya. Katanya sih umur Ayla masih terlalu muda. Perekrut itu kemudian menuangkan air ke gelas dan meminta Ayla membuatkan jus apel agar dia gagal mendapat pekerjaan itu. Syaratnya cuma 2, gelas itu harus berisi air, tapi airnya nggak boleh nyampur dengan jus apel. Ayla tahu kok cara misahin kedua cairan ini, dan akhirnya dia diterima kerja di situ. Kok bisa? Dia cuma perlu menaruh gelas yang berisi air ke dalam freezer, lalu menunggunya sampai beku. Kalau sudah, tinggal tuang jus apelnya deh. Di sebuah kompleks perumahan kecil, penculikan cewek sedang marak terjadi. Di hari pertama, Anna diculik. Lalu besoknya, Hannah menghilang. Kemudian, di hari berikutnya, Ivy juga hilang. Warga setempat nggak mau ada korban selanjutnya. Tapi petugas polisi di situ cuma 1 orang, jadi dia cuma bisa mengawal 1 cewek. Sedangkan cewek yang tersisa ada 4, masing-masing bernama Lala, Sinta, Alfa, dan Alisa. Menurutmu, siapa nih yang perlu dikawal polisi biar nggak diculik? Ada polanya kan ya? Jelas ada lah. Para korban penculikan itu bernama Anna, Hannah, dan Ivy, dan semua namanya membentuk palindrom. Artinya, ejaannya akan tetap sama meski kamu membacanya dari belakang. Dari keempat cewek yang tersisa, cuma Ava yang berpalindrom. Pasti dia nih yang jadi target berikutnya. Polisi harus terus mengawalnya. Lydia kehujanan saat pulang sekolah, dan setelah dia sampai di rumah, coklat kesukaannya sudah hilang. Pasti ulah kakak dan adiknya tuh. Tapi saat Lydia minta konfirmasi, mereka nggak mau ngaku. Guntur bilang dia lagi olahraga di kamarnya. Lagian dia nggak suka makanan manis kok. Andromeda bilang dia nggak akan mungkin ngambil coklatnya tanpa bilang dulu. Kemudian, Guruh bilang kalau dia baru main ke rumah temennya dan baru aja sampai rumah. Tapi Lydia sudah terlanjur nggak percaya dengan salah satu dari mereka. Memangnya siapa sih yang udah nyolong coklatnya? Udah pasti Guruh dong. Di luar sedang hujan, tapi dia nggak bawa payung. Kalau memang dari luar rumah, tubuhnya sudah basah kuyup kan? Tapi kenyataannya enggak. Berarti dia bohong tuh. Dan kemungkinan dia juga bohong soal coklat curiannya. Della sedang berulang tahun. Di pestanya dia mengundang 3 tamu yang memberinya 3 kado. Ada high heels, alat make up, dan anting emas. Tapi dia nggak suka dengan salah satu kado itu. Loh, memangnya kenapa? Dan hadiah mana yang dia nggak suka? Dia nggak suka dengan anting emas ini. Ternyata telinganya nggak ditindik, jadi dia nggak akan bisa memakainya kan? Ya udahlah, tinggal ditindik aja juga beres. 4 bersaudari bernama Jihan, Feby, Mirna, dan Arinda lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Mereka lagi asik ngobrol. Sayang ya, huruf pertama dari nama kita nggak ada yang sama dengan bulan lahirnya, kata Arinda. Terus kenapa? Kata saudarinya yang lahir pada bulan Januari.
Ya, pengen banget nih kalau bulan lahirku dimulai dari huruf vokal, tapi cuma bisa ngarep aku tuh, kata Mirna. Bisa kamu tebak nggak nih bulan lahir dari keempat orang ini? Bikin tabel dulu yuk, biar lebih gampang. Inisial mereka nggak ada yang sama dengan inisial bulan lahirnya. Jadi kita coret begini. Cewek yang lahir pada bulan Januari ikut menyahut, jadi Arinda nggak lahir di bulan ini. Mirna juga sama, karena selanjutnya dia ikut membalas obrolan mereka. Jadi, Feby lahir pada bulan Januari, Mirna juga nggak lahir pada bulan April karena kata ini nggak dimulai dengan huruf vokal. Jadi, cewek yang lahir pada bulan April adalah Jihan. Lalu sisanya, Arinda lahir pada bulan Maret dan Mirna pada bulan Februari. Elsa bekerja sebagai ART di rumah seorang wanita kaya. Suatu hari, kalung berlian wanita itu hilang dan wanita itu langsung nuduh Elsa sebagai malingnya karena saat itu cuma dia yang ada di rumah. Tapi Elsa membantahnya. Siapa yang harus dipercaya Pak Polisi? Pak Polisi harus percaya pada Elsa. Dia memang gak mengambil kalung itu. Amati lebih dekat deh. Kalungnya nyangkut di rambut wanita itu. Setelah beres-beres, Pak Bayu mengunci kantornya, lalu pergi liburan selama 2 minggu di Pulau Bali. Sepulang liburan, dia melihat kantornya telah dibobol seseorang. Padahal cuma dia yang punya kuncinya loh. Kok dia tahu ya kalau kantornya dibobol? Tadi dia sudah membersihkan kantornya kan, tapi tempat sampahnya terisi lagi tuh. Sebelumnya kan bersih. Veronica telah diracun di kamarnya. Detektif Chandra segera mendatangi rumahnya untuk melakukan investigasi. Cewek itu terduduk lunglai di kursi kamarnya dan di sebelahnya ada segelas cairan. Kelihatannya sih dia meracuni dirinya sendiri. Tapi si detektif nggak percaya begitu saja. Dia yakin pelakunya orang lain dan kemungkinan besar racunnya nggak berasal dari gelas itu. Kok bisa dia menyimpulkan begitu? Amati lagi mejanya deh. Mouse-nya ada di sebelah kiri, berarti dia kidal. Tapi gelasnya ada di sebelah kanan. Kemungkinan ada yang sudah menaruhnya agar kelihatan seperti kasus bunuh diri. Zaki lagi bikin pizza dan Sabrina sedang masak sayur panggang di luar rumah. Di antara mereka, siapa ya yang keliru? Zaki, dia lupa nyalain ovennya. Susi lagi bersih-bersih rumah sambil dengerin musik, sedangkan Eliana lagi menyapu halaman. Siapa yang keliru? Susi perlu nyopot headphone-nya dulu deh biar nggak meleng terus. Vacuum cleaner-nya belum dicolok tuh. Nana dan Rani lagi siap-siap untuk liburan. Mereka mau menghabiskan akhir tahun di Meksiko. Menurutmu, mana nih yang salah kostum? Rani, dia bawa sweater dan baju tebal. Padahal di Meksiko nggak dingin kan? Wah, dia perlu pikir-pikir lagi tuh saat mengemas baju liburannya.